Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yayat Nur Hidayat. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di dalam video presentasi ini akan dijelaskan beberapa materi dalam mata kuliah semantik, yakni tutur, tutur performatif, dan analisis tutur performatif. Maka dari itu, simak baik-baik video presentasi ini, karena tentunya materi pembelajaran ini akan sangat bermanfaat. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu tutur. Tindak tutur atau tindak ujar atau speech act merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik, sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti praanggapan, prinsip kerjasama, dan kesantunan. Tindak tutur memiliki bentuk bervariasi untuk menyatakan suatu tujuan. Misalnya, menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan gedung ini segera. Tuturan tersebut juga dapat dinyatakan dengan tuturan, mohon Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga, atau cukup dengan tuturan keluar. Austin 1962 menyebutkan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. Yo 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran, sedangkan Cohen dalam Hornberger dan McKay 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Tindak tutur dan peristiwa tutur sangat erat terkait. Keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur atau speech act yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tindak tutur selalu berada dalam peristiwa tutur. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tuturan performatif. Tuturan performatif atau performative utterance adalah tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Misalnya, dalam ujaran, saya mengucapkan terima kasih. Pembicara mengujarkannya dan sekaligus menyelesaikan perbuatan, yakni mengucapkan. Tuturan performatif tidak dievaluasi sebagai benar atau salah, tetapi sebagai tepat atau tidak tepat. Misalnya, I promise that I shall be there. Saya berjanji bahwa saya akan hadir di sana. Dan performatif primer atau tuturan primer, I shall be there, yang artinya saya akan hadir di sana. Berikut adalah ciri-ciri dari tindakan performatif. 1. Diucapkan oleh orang pertama. 2. Orang yang mengucapkannya hadir dalam situasi tertentu. 3. Bersifat indikatif atau mengandung pernyataan tertentu. Keempat, orang yang mengucapkannya terlibat secara aktif dengan isi pernyataan tersebut. Keempat ciri tersebut bisa saja dikenakan pada ucapan konstitusional. Namun, penekanan utama dalam ucapan konstatif tidak terletak pada si penutur atau subjek, melainkan pada objek tuturan, dalam hal ini peristiwa faktual.
Sedangkan dalam ucapan performatif, penekanan utama tetap diletakkan pada si penutur dengan kepantasan dalam pengucapan. Selanjutnya, John Langsau Austin membedakan tindakan bahasa menjadi 3, yakni 1. Tindakan lokusi, yaitu tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. 2. Tindakan ilokusi, yaitu tindakan yang mengharuskan si penutur melaksanakan isi tuturannya. Ketiga, tindakan perlokusi, yaitu tindakan yang lebih melihat akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh isi tuturannya. Ketiga tindakan bahasa ini selalu dipakai orang, baik sadar atau tidak, dalam berkomunikasi. Maka perlu pengetahuan, yaitu dengan adanya syarat-syarat lainnya yang disebut syarat tuturan performatif atau felicity condition. Syarat-syarat itu antara lain pemahaman agar tidak keliru dalam menyampaikan sesuatu. Austin dalam menentukan ciri-ciri tuturan performatif ini hanya melihat aspek gramatikalnya saja. Akhirnya direvisi atau dilengkapi oleh murid-muridnya. Revisi yang pertama, orang yang menyatakan tuturan dan tempatnya harus sesuai atau cocok. Misalnya, saya nyatakan Anda berdua suami istri. Penuturnya adalah penghulu, naib, pendeta, rama, tempatnya di KUA, gereja, pura, masjid, objeknya 2 orang atau berdua. Kedua, tindakan harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh penutur. Misalnya, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Harus diucapkan sungguh-sungguh, tidak dengan tindakan menginjak kaki mitra tuturnya. Syarat itu juga belum cukup, kemudian diperbarui lagi oleh John Searle sebagai berikut. 1. Penutur harus memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam mengemukakan tuturannya. Misalnya, saya berjanji akan setia padamu. 2. Penutur harus yakin bahwa ia mampu melakukan tindakan itu atau mampu melakukan apa yang dinyatakan dalam tuturannya. Misalnya, sesukoe tak tukoe spur. Yakin tidak, kalau tidak berarti bukan tuturan performatif. 3. Tuturan harus memprediksi tindakan yang akan dilakukan, bukan yang telah dilakukan. Misalnya, saya berjanji akan setia. 4. Tuturan harus memprediksi tindakan yang akan dilakukan oleh penutur, bukan oleh orang lain. Misalnya, saya berjanji bahwa saya akan selalu datang tepat waktu. 5. Tindakan harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Misalnya, aku njalu pangapura marang seliramu, tumindaku kang ora ndadekake renaning penggalianku. Orang pertama dan kedua melakukan tindakan secara sungguh-sungguh. Contoh lainnya antara lain, yang pertama, saya berterima kasih atas kebaikan saudara yang merupakan tindakan berterima kasih. Kedua, saya mohon maaf atas keterlambatan saya yang merupakan tindakan memohon maaf. Ketiga, saya namakan anak saya Parikesit yang artinya tindakan memberi nama. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai analisis tuturan performatif dalam bahasa sehari-hari. Tuturan performatif berbeda dengan tuturan yang dapat diperiksa benar atau salahnya. Oleh karena itu pula dapat ditentukan kandungan makna dari ucapan tersebut. Maka ucapan performatif tidak dapat diperlakukan seperti itu. Karena itulah Austin menegaskan, ucapan performatif tidak dapat dikatakan benar atau salah seperti halnya ucapan konstatif, melainkan pantas atau tidak, happy or unhappy, untuk diucapkan seseorang. Di dalam ucapan performatif ini, peranan si penutur dengan berbagai konsekuensi yang terkandung dalam isi ucapannya sangat diutamakan. Contohnya adalah yang pertama, saya bersedia menerima wanita ini sebagai istri yang sah. Tentunya layak apabila diucapkan dalam sebuah acara perkawinan. Kedua, saya namakan kapal ini Ratu Elizabeth. Ketiga, saya memberikan dan mewariskan jam kepunyaan saya ini kepada saudara saya.